Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fandi, NPM B1A021-204. Di sini saya akan mempresentasikan materi kuliah hukum dagang, yaitu surat-surat berharga. Surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut dialihkan. Pengertian surat-surat berharga menurut para ahli. Menurut Abdul Qadir Muhammad, pengertian surat berharga ialah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang. Tetapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang tunai, melainkan dengan menggunakan alat bayar lain. Menurut Wiraatmaja, pengertian surat berharga ialah surat yang memiliki sifat dan nilai seperti uang tunai, serta dapat dipertukarkan dengan uang tunai. Fungsi surat berharga: 1. Sebagai alat pembayaran atau alat tukar uang. 2. Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih, yakni dapat diperjualbelikan dengan mudah. 3. Sebagai surat bukti hak tagih atau surat legitimasi. Unsur-unsur surat berharga: 1. Sebagai surat bukti tuntutan utang. Surat adalah akta, sedangkan akta adalah surat yang ditandatangani, sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Dan unsur yang kedua, yaitu pembawa hak. Hak adalah hak untuk menuntut sesuatu kepada debitur surat berharga, yang berarti hak itu melekat pada akta surat berharga. Jika akta hilang, maka haknya pun hilang. Contoh, uang kertas bank hilang, maka tidak dapat minta uang kertas baru dari bank. Dan unsur yang ketiga yaitu mudah dijual belikan. Tujuan penerbitan surat berharga ini sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang. Ada macam-macam surat berharga. Yang pertama, surat sanggup. 2. Besel. 3. Cek. 4. Konnosemen. 5. Kwitansi. Dan di sini saya memberikan beberapa contoh dari masing-masing surat-surat berharga yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh kasus yang terjadi di surat-surat berharga. Saya mengambil dari kasus Pengadilan Negeri Ponorogo nomor 45-PID-B/2012-PN.PO tanggal 9 April 2012, yakni menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan terus-menerus sebagai perbuatan yang berlanjut atas tuntutan pidana penipuan dengan menggunakan 2 buah cek kosong. Dan kita masuk ke yang terakhir, yaitu analisis kasus. Penerbitan cek kosong dan pemberian cek kosong oleh kreditur kepada debitur sebagai pemegang atau pembawa cek dapat menimbulkan akibat hukum dalam ranah perdata. Dapat dilihat berdasarkan pasal 1243 dan pasal 1365. Selain itu, terdapat juga akibat hukum yang mengarah pada ranah pidana berdasarkan pasal 378 tentang tindak pidana penipuan. Apabila terjadi ingkar janji atau gagal bayar, dapat meminta pertanggungjawaban ganti rugi yang dialami dengan gugatan ganti kerugian secara perdata melalui lembaga peradilan yang memang telah disediakan pemerintah
sebagai sarana perlindungan hukum bagi masyarakat. Upaya hukum melalui jalur legitimasi ini dapat ditempuh untuk tuntutan atas tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 378 KUHP. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat salah kata, saya mohon maaf. Sebagai penutup, saya ada pantun. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi saya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.